Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan video presentasi kami yang berjudul Teori-teori Komunikasi Massa. Definisi teori komunikasi massa adalah landasan asumsi atau seperangkat pernyataan yang berhubungan dengan komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama yang dapat diterima secara serentak dan sesaat. Teori-teori komunikasi massa. Yang pertama, teori ilmu pengetahuan sosial atau social scientific theory, di mana teori ini berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan pengaruh komunikasi massa yang bersumber dari observasi sistematis yang sedapat mungkin diupayakan bersifat objektif. Yang kedua, teori normatif atau normatif teori. Teori ini berkenaan dengan masalah bagaimana seharusnya media berperan ketika serangkaian nilai sosial ingin diterapkan dan dicapai sesuai dengan nilai-nilai dasar sosial tersebut. Yang ketiga, teori praktis atau operasional teori. Teori ini menyuguhkan penuntun tentang tujuan media, cara kerja yang seharusnya diharapkan agar seirama dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya lebih abstrak, serta cara-cara pencapaian beberapa sasaran tertentu. Keempat, teori akal sehat atau common sense theory. Teori ini merupakan pengetahuan dan gagasan yang dimiliki oleh setiap orang dengan begitu saja atau melalui pengalaman langsung dengan masyarakat. Kelima, teori masyarakat massa. Teori ini menekankan ketergantungan timbal balik antara institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Dengan demikian, isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik ekonomi. Yang keenam, teori media politik ekonomi. Teori ini mengemukakan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga berkaitan erat dengan sistem politik. Yang ketujuh, teori hegemoni media. Teori ini kurang memusatkan perhatian pada faktor ekonomi dan struktur ideologi itu sendiri. Bentuk ekspresi, cara penerapan, dan mekanisme yang dijalankannya untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya, terutama kelas pekerja, sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Yang kedelapan ada teori masyarakat informasi. Pada dasarnya, teori masyarakat informasi atau masyarakat panca industri adalah masyarakat yang menilai informasi sebagai sumber daya, sarana produksi, dan produk yang paling berharga. Kemudian ada fungsi teori komunikasi massa. Yang pertama adalah pengawasan lingkungan, yang kedua fungsi korelasi, yang ketiga transmisi budaya dan mempengaruhi norma masyarakat, dan yang keempat adalah pendidikan dan hiburan. Yang pertama, pengawasan lingkungan. Komunikasi massa ada untuk mengamati dan menginformasikan media massa, juga dapat membuat warga untuk mendapatkan informasi tentang berita dan peristiwa. Yang kedua itu fungsi korelasi. Meskipun penerbit dan stasiun berita mungkin memiliki bias, sebagian besar organisasi mempertahankan prinsip jurnalisme lama dan kaku. Yang ketiga, transmisi budaya dan mempengaruhi masyarakat. Maksudnya fungsi pertama dan kedua memiliki fungsi mencemarkan informasi. Yang ketiga, memungkinkan media untuk mencerminkan dan mempengaruhi norma masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan hiburan. Media juga berfungsi sebagai pemancar budaya yang mendidik dan menghibur. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.